لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Sebagian dari hamba Allah ketika mereka atau dihadapkan kepada mereka ruqyah syar'iyyah, kemudian yang diruqyah bergejolak dan terjadi kesurupan pada dirinya yang diruqyah, maka sebagian orang, ya terutama alhamdulillah yang sudah banyak mengaji, mengingkari, kok diruqyah kok malah kesurupan gitu. Ya, diruqyah kok malah kesurupan. Harusnya kan ruqyah itu menjauhkan seseorang dari syaitannya atau menjauhkan syaitan dari orang yang diruqyah, tapi ini kok malah kesurupan gitu. Pengingkaran ini bisa jadi karena kurangnya pengalaman atau kejahilan. Karena kerap kali terjadinya kesurupan dalam ruqyah itu hampir selalu bukan karena kesengajaan dari peruqyah. Bukan. Ya, melainkan memang ada faktor-faktor pendukung dan pengikat yang membuat orang yang diruqyah kesurupan. Maka insyaallah kita akan membahas pada pagi hari ini insyaallah taala, dan Anda enggak banyak mukadimah tadi ya. Langsung ke pembahasan tentang kesurupan. As-sar' dalam bahasa Arabnya namanya as-sar', sad, ra dan ain. As-sar' atau kadang disebut sebagai takhabbut. Takhabbut, ta kha ba ta dalam bahasa Arab. Materi pembahasan kita pada pagi hari ini secara tema kesurupan. Tapi secara rincian materi mabahas kita yang pertama, hakikat kesurupan itu sendiri. Itu satu. Hakikat kesurupan. Kemudian yang kedua, penyebab kesurupan. Ya. Dan yang ketiga, mu'alajah atau mengobati kesurupan. Tentu saja waktu 1 jam itu mungkin bukan waktu yang cukup untuk membahas hal seperti ini jemaah sekalian. Tapi kita berusaha memanfaatkan waktu untuk mencakup banyak hal dari tema ini. Ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ada akhwat yang di sini, Pak? Ada akhwat enggak? Ikhwan semua. Ya alhamdulillah kalau ikhwan semua, karena biasanya yang sering kesurupan akhwat soalnya. Ya enggak ada ya? Enggak kelihatan, Pak? Mungkin di belakang situ. Oh ada, Masya Allah. Ada. Iya. Soalnya Anda pernah punya pengalaman berapa tahun lalu
kajian beberapa akhwat kesurupan. Ini repot ya. Bisa terjadi, bisa. Dulu waktu ada kajian Syekh siapa, kalau tidak Syekh Ali atau Syekh Abdul Razak waktu di Istiqlal, ada juga termasuk ketika itu berperan di antara panitia juga. Dan selesai kajian menjelang zuhur, tibanya ada ummahat yang kesurupan. Ya, itu repot seperti itu. Ya, tapi insya Allah nggak ada di sini, ya, nggak ada. As-sara, kesurupan. Sebagai muqaddimah, kita ini sepanjang sejarah hidup, sebagaimana kata mereka, tidak sendirian, berdampingan. Dalam artian hidup kita tidak lepas dari adanya peran jin, terutama dari kalangan syaitan dari kalangan jin. Ya, hidup kita ini, iya. Sehingga membahas tentang jin dari segi tinjauan syariat itu bukan aib sama sekali. Bahkan itu merupakan salah satu kebutuhan sekunder, bahkan bisa jadi primer bagi sebagian orang. Ya. Beda kalau misalnya kita hanya membahas cerita nonsens, terus tidak kita perbaiki cerita tersebut. Beda. Ya. Karena sehari-hari dan hampir tiap waktu kita ini bersama dengan jin korin kita. Ya. Di makannya kita, di salatnya kita, di tidurnya kita, di jimaknya kita, dan seterusnya. Ya, syaitan berusaha berperan di situ. Ya, maka membahas tentangnya itu bukan aib, selama itu pembahasan ilmiah dan berkaitan dengan agama kita. Jangan bahas jin mulu, enggak. Ana malah jarang bahas jin sebenarnya. Tapi ini memang request dari DKM, dari panitia. Ala kulli hal. Terjadi kemudian di sepanjang sejarah sampai sekarang yang namanya kesurupan. Ya, sebagian dari kita mungkin ada yang belum pernah lihat langsung orang kesurupan. Sebagian sudah pernah lihat, atau sebagian bahkan tiap hari. Bahkan di antara kita mungkin ada yang tiap hari anaknya kesurupan dan sampai tidak sadar. Sebagian orang tua tidak sadar anaknya kesurupan. Entah karena sihir, entah karena ain, entah karena apa. Ada yang nggak sadar. Ya. Tiap hari anaknya gelisah pas maghrib. Ada seperti itu. Orang tuanya ngira gelisah, namanya remaja, anak muda, galau. Enggak, dia bisa jadi kesurupan dia sebenarnya. Coba bacain Al-Quran. Itu terjadi. Ada seorang remaja tiap malam ba'da isya, sekitar itulah, itu sedih murung, nangis, kemudian mendekam di kamarnya. Orang tuanya tiap malam mengayomi dia, tapi kayak nggak ada efek, nggak ada apa. Dikiranya apa gitu. Suatu ketika ada bacakan remaja ini Al-Quran. Apa yang dia bilang? Tiba-tiba panas, panas, panas. Dari mana? Kok panas? Perasaan nggak ada panas-panasnya. Tapi baca Al-Quran panas dia. Berarti ada syaitonnya ini. Berarti kesurupan berarti dia. Ini namanya kesurupan. Nah, jadi kita mengetahui dulu hakikat kesurupan, jemaah sekalian. Gambarannya, hakikatnya, dan kenyataannya. As-sara', kesurupan didefinisikan oleh sebagian ulama ibaratun an ikhtilalin yusibul insana fi aqlih. Ini panjang sebenarnya, ini perlahan-lahan aja. Sara', kesurupan adalah suatu istilah atau ungkapan perihal kecacatan yang menimpa manusia di akalnya. Kecacatan yang menimpa manusia di akal dia, dan akal letaknya di qalbu, di jantung. Jadi kesurupan yang tamam, yang sempurna itu ketika sudah menguasai jantung, itu syaitan. Menguasai jantung secara maknawi.
Karena akal di jantung. Jadi kesurupan adalah suatu ungkapan atau istilah perihal kecacatan atau kekurangan yang menimpa manusia di sektor akalnya. Berarti kesurupan ini tidak sebatas masalah fisik. Dia juga berkaitan dengan akal. Makanya orang yang semakin sering dia kesurupan, antum temukan dia semakin sedikit, semakin ini akalnya kurang gitu. Dan boleh jadi ada beberapa orang gila disebabkan kesurupan, atau memang dia selalu kesurupan, jadi gila dia. Ya, jadi kesurupan itu bukan sebatas udah selesai dia memang fisiknya dikuasai setan, enggak semua itu. Akalnya juga dia. Banyak kasus kesurupan orang yang disurupi setan atau dari kalangan jin itu non aktif akalnya ketika dia kesurupan. Dia enggak tahu apa yang dilakukan, enggak ngerti apa-apa. Banyak yang seperti itu. Oke, kemudian bihaitsu la ya'ilmu sabu ma yaqul. Dari segi orang yang kena kesurupan tidak memahami, tidak mengetahui atau tidak menyadari apa yang dia katakan. Banyak tuh orang yang kesurupan kayak gitu. Kebanyakan kayak gitu yang kesurupan rata-rata tidak memahami apa yang dia katakan. Fala yastati'u an yurabbita baina ma qalahu wa ma sayaquluhu. Sehingga orang yang kesurupan itu tidak bisa mengikat antara yang telah dia lakukan, yang telah dia ucapkan dengan apa yang akan dia ucapkan, karena dikuasai oleh roh jahat ini, ya, syaitan. Wa yusabu sahibuhu bi fuqdani dzakirati. Dan orang kesurupan ini akan terkena kehilangan ingatan pada saat kesurupan itu. Biasanya begitu, tapi kadang-kadang ada yang memang dia kesurupan, cuma dia ngerti, ini dia melihat apa yang dia lakukan, tapi nggak bisa, ini digerakin sama suatu pihak gitu loh, bukan sama dirinya. Ada yang seperti itu. Dari kesurupan pun banyak model-modelnya. Tingkatan-tingkatan penguasaan setan terhadap diri manusia itu beda-beda. Ya, tergantung dengan ya pertama kuasa Allah Ta'ala, kemudian setelah itu faktor dari syaitan itu sendiri, seberapa kuat dia. Kemudian faktor dari syaitan itu juga tergantung pada faktor dari orang yang disurupi. Iya. Apakah karena iman dia lemah, atau banyak maksiat, atau pakai jampi-jampi yang syirik, atau dan seterusnya. Ya. Nah, semua proses tadi menyebabkan adanya al-ikhtilal al-aqli, yaitu kecacatan akal. Nah, kecacatan akal ini menjadi penyebab juga kecacatan dari segi pergerakan orang yang disurupi. Iya. Makanya kita lihat orang yang kesurupan itu enggak lazim gerakan tubuhnya. Getarannya enggak lazim, gayanya enggak. Ada yang kemudian yang biasa kita berjalan di atas dua kaki dengan dua kaki ya. Tiba-tiba dia jadi seperti anjing misalnya. Seperti maung kadang-kadang. Kadang-kadang seperti ular. Atau binatang-binatang lain. Yang belum tentu ya, jinnya mungkin pura-pura atau gimana enggak tahu. Ini ikhtilal al-aqli yang menyebabkan ikhtilal dalam harakah. Yaitu kecacatan dalam pergerakan. Jarang orang yang kesurupan pergerakannya normal itu jarang. Ya. Pasti ada yang janggal darinya, pasti begitu. Orang yang kesurupan, minimal diam dia. Diam, matanya kosong. Itu bisa termasuk kesurupan juga. Pandangan matanya kosong, bukan matanya kosong. Wa fayatakhabbatu fi harakatihi wa tasarrufatihi. Maka kesurupanlah dia dari segi gerakannya dan juga sikapnya. Fala yastati'u an yatahakkama fi sayrihi. Maka dia enggak bisa menguasai perjalanan hidupnya ini, yaitu menguasai gerakan yang enggak bisa. Nah, dan seterusnya. Itu gambaran semata.
Ternyata jemaah sekalian, tidak semua ulama menyepakati terjadi kesurupan. Jumhur ulama jelas mengatakan kesurupan itu ada hak, dalilnya pun ada. Tapi ada beberapa ulama, ya seperti Imam Al-Baydawi rahimahullah, dan juga Al-Jubba'i dari kalangan Mu'tazilah, dan beberapa ulama lain, mereka mengingkari adanya kesurupan jin. Dan mereka memiliki dalil, namun dalil itu bisa dibantah oleh jumhur dan juga beberapa dalil logika. Di antara dalil logikanya adalah, mana mungkin jin dengan materi jin gitu masuk ke tubuh insan gitu. Gak mungkin. Ini hanyalah khayalan kata mereka. Tapi yang sahih dan sesuai dengan dalil dan juga logika dan juga apa yang terjadi kenyataan, terjadi kesurupan. Kalau misalnya sebagian dari ahli psikolog atau para psikolog, sebagian psikolog yang keilmuan psikologinya itu dari barat, kalau dalam bahasa Arabnya bisa disebut ilmu nafs, tapi ini dari barat dan sangat pakai logika, kemudian juga mengandalkan filsafat. Sebagian dari psikolog mengingkari adanya kesurupan. Entah karena ini terlalu luas pengetahuannya atau saking nggak punya pengetahuan tentang ini. Padahal sebagian dari orang yang kesurupan itu berbicara dengan bahasa yang orang ini nggak bisa. Ada dia orang Betawi, kesurupan jin Jawa misalnya, itu terjadi. Pakai bahasa Jawa, bahasa kromo inggil pula. Lah ini gimana, orang ngomong Jawanya belum tentu bisa bahasa kromo inggil. Lah ini pakai bahasa kromo inggil. Kalau dari segi psikolog nggak bakal kena itu. Coba dari psikologis mana yang bisa membahas ini, kok orang bisa tiba-tiba bahasa Jawa kromo inggil. Dan itu terjadi. Berarti ini memang bukan lagi masalah psikologis lagi ini. Ini ada zat lain yang menyerupi dia, mensorak dia. Yaitu dari kalangan jin. Masalahnya sekarang, sebagian dari orang kafir mengingkari adanya jin. Dan kalangan Mu'tazilah mengingkari efek dari sihir dan juga efek dari jin. Jadi masalah tentang Mu'tazilah dan seterusnya itu jemaah sekalian, itu enggak semata-mata itu hanya sejarah berlalu kholas ajarannya, enggak. Orang-orang liberal mereka mengikuti Mu'tazilah dan menjadikan mazhab Mu'tazilah senjata untuk mereka. Dan orang-orang barat banyak juga mereka berpemahaman seperti pemahaman Mu'tazilah dalam beberapa hal. Nah, yang sahih adalah as-sara' atau kesurupan ini terjadi. Ini jelas, orang-orang kita tahu semualah. Pernah melihat. Yang mengingkarinya imma dia kurang gaul, enggak pernah melihat, atau mungkin terlalu pintar jadi. Dan saya pikir yang terlalu pintar enggak, mungkin enggak gaul, enggak pernah lihat. Seandainya dia lihat langsung, atau dia jadi peruqyah, atau mungkin na'udzubillah, mungkin misalnya anaknya tertimpa ini misalnya. Lalu bagaimana cara mengobatinya? Ke dokter, kadang-kadang dokter angkat tangan. Ini enggak, bukan area saya ini. Ini area ustadz ini. Itu kata Allah. Iya. Taib. Masalah ini jemaah sekalian kita butuh juga dalil. Akan kita sebutkan di surat Al-Baqarah ayat 275, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Orang-orang yang memakan ar-riba, memakan harta riba. Nah, ini mengerikan. Nanti di hari kiamat, la yaqumuna, tidaklah mereka berdiri pada hari kebangkitan nanti kecuali seperti berdirinya manusia yang disurupi oleh syaitan. Nah, ini jelas. Kayak gimana kalau misalnya kita ngeliat orang kesurupan setan, kira-kira gimana berdiri? Ya, enggak jelas ya. Tadi sikap dan gerakannya itu enggak lazim. Aneh. Dan ketika di hari kebangkitan itu dia nampak beda gitu loh. Oh, ini ketahuan ini Al-Baqarah 275.
Ya, berarti kamu dulu waktu di dunia suka riba dan korupsi nih. Ya, ketahuan, mau dia mungkin di dunia bisa disembunyikan, tapi di akhirat ketahuan semua. Itu sebelum dihukum loh, udah kayak gitu. Nah, dalil ini menunjukkan bahwasannya as-sara' atau takhabbut, kesurupan itu hak terjadi, dan menunjukkan syaitan dari kalangan jin bisa masuk ke tubuh manusia dengan izin Allah Ta'ala, izin kauni, sebagai ujian bagi manusia tersebut. Kemudian ada juga dalil dari sunnah Nabi SAW, dari sunnah Nabi. Ada beberapa, cuman untuk memperingkas saja kita cukup satu saja kita sebutkan. Ya, jadi ada seorang perempuan, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Ada seorang perempuan, ja'at bibnin laha ila Rasulillah SAW. Perempuan ini datang dengan satu putranya ke Rasulullah SAW. Jadi bawa putranya masih kecil itu. Faqalat ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna bani hadza bihi junun. Anak saya ini bihi junun, padanya terdapat junun, kegilaan. Kayak orang gila ya Rasulullah, anakan saya ini. Wa innahu ya'khudhu 'inda ghada'ina wa 'asha'ina. Atau bisa ghida'ina wa 'isha'ina fayufsidu 'alaina. Dia itu, arti ringkasnya, dia gila tiap waktu gitu loh. Ya, karena pagi dan malam. Fayufsidu alaina. Dia merusak hubungan kami, merusak keluarga kami ini. Maka kemudian apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Famasaha Rasulullah SAW sadrahu wa da'a lahu. Maka Rasulullah SAW kemudian mengusap dada anak kecil ini dan mendoakan dia. Oke. Ya, jadi ini bukti apa? Terjadi sara', kesurupan. Kemudian di antara penyembuhannya antum pegang orang yang kesurupan tersebut. Ya, kalau misalnya bukan mahram jangan. Walaupun pakai apa namanya? Apa sih namanya ini? Sarung tangan, jangan. Ya. Ya pakai apa? Pakai tongsis boleh ya. Sarung tangan jangan, ya. Rasulullah usap dadanya. Ya mungkin bagian jantung ya. Karena kalau sara' itu berarti jantungnya udah dikuasai dia sama syaitan. Wa da'a lahu. Rasulullah doakan, bahkan kebaikan buat anak ini. Apa yang terjadi kemudian setelah itu? Fa sa'atan. Maka tetibanya anak tersebut muntah dengan suatu muntah anak tersebut. Muntah. Wa kharaja min jawfihi mithlul jirwi al-aswad wa sa'a. Maka keluarlah dari rongganya, ya dari perutnya ke mulutnya, itu semisal al-jirw. Ini bisa dikatakan anak anjing yang warna hitam. Dan kemudian pergilah anak anjing tersebut. Dari mana? Dari muntahannya. Keluar anak anjing. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan pergilah anak anjing tersebut dari semacam anak binatang gitu, anak binatang, mamalia ya. Semacam itulah. Keluar binatang. Jadi hal seperti ini sudah ada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau di zaman sekarang mungkin enggak mesti kayak gitu. Kadang ada ular keluar bisa. Itu yang binatang ya. Kalau media sihirnya pakai binatang ya itu, atau mungkin itu jinnya atau manifestasi jinnya atau apa, Allah alam. Tapi kadang-kadang yang ditemukan bukan binatang, benda-benda tajam. Nah, ini biasanya sihir santet, jarum, kadang salib, kadang-kadang. Ya, kalau keluar koin senang itu ibunya. Kalau ini keluarnya apa? Ya benda-benda tajam dan darah, rambut. Biasanya kalau rambut yang keluar, biasanya itu memang sihir. Ya biasanya antum tahulah siapa yang jin Indonesia, jin klasik Indonesia yang suka mainin rambut, kira-kira siapa ya antum tahu.
rambutnya panjang, jubah putih, daster putih. Nah, antum tahu siapa dia gitu. Biasanya seperti itu, ya. Nah, jadi ini sudah apa? Sudah terjadi zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Maka kalau misalnya kita melihat ada prosesi ruqyah, kemudian ternyata orang yang diruqyah itu kesurupan dan mengeluarkan benda-benda aneh dari mulutnya, itu nggak bisa kita ingkari. Wah, ini ruqyah nggak benar nih. Masa kamu baca Al-Quran dia kesurupan, bukannya justru dia sembuh? Ya justru itu di antara proses sembuhnya. Dan ini contohnya dari Nabi SAW. Nabi doakan, Nabi ruqyah dia, Nabi usap-usap dadanya, kesurupan dia. Dan qai itu kan menunjukkan apa? Gerakan yang tidak dia sengaja, qai itu. Udah dikuasai gitu, kemudian keluarlah semacam jir dan anak binatang kecil, anak binatang seperti mamalia, seperti anjing, seperti itu. Begitu jemaah sekalian. Ya, jadi bukan kecuali kalau peruqyahnya mengundang jin. Nah, sekarang ada beberapa itu ustaz maupun peruqyah yang melakukan mediumisasi. Tahu mediumisasi nggak Pak? Mediumisasi, ya. Jadi mediumisasi itu jadi kan medium media menjadi penengah antara kita dengan jin. Kita mau ngobrol sama jin, kita di alam manusia, jin di alam jin. Kan nggak bisa Pak. Kecuali pakai obrolan batin dan itu khayalan belaka. Kita pengen ngobrol dengan lisan langsung dan dia ngeluarin suara. Itu susah Pak. Coba sekarang. Jangan subuh-subuh deh. Malam-malam. Ya, kayaknya bakal diruqyah saya ini. Ya. Misalnya malam-malam sampean ke pohon yang dikeramatkan misalnya. Ya. Kemudian ajak bicara penghuni di situ, bukan manusia, jinnya. Wahai jin penghuni ini, saya ngajak kamu bicara. Gimana kabar kamu? Enggak bakal ada jawaban, Pak. Beda dimensi, udah beda. Nah, makanya dilakukan oleh sebagian orang proses namanya mediumisasi. Mediumisasi itu memanggil atau memasukkan jin untuk menyerupi tubuh mediator. Paham nggak Pak? Pernah lihat nggak kayak gitu Pak? Ya, baik dengan gerakan-gerakan tertentu atau dengan bacaan tertentu atau memanggil dengan panggilan tertentu. Dengan gerakan gini, masukin. Hati-hati Pak. Enggak, saya nggak bakal masukin, saya nggak bisa Pak. Ya, masuk kemudian tiba-tiba kesurupan, gelepek-gelepek Bapak ini. Masuk jinnya. Ada kayak gitu Pak. Ini namanya mediumisasi. Atau dengan cara wiritan tertentu. Baik nyurupin badan sendiri atau nyurupin badan orang lain. Di wiritan dengan wirid tertentu. Kadang-kadang pakai Al-Quran. Atau dengan cara memanggil nama jin tersebut yang sudah dikenal oleh dia dan jin tersebut sudah akrab dengannya. Misalnya nama jinnya Samsul misalnya. Samsul. Mohon maaf kalau ada kesamaan nama dan karakter. Mohon maaf. Atau kita ganti aja. Mohon maaf. Ganti yang lain aja. Ya. Susah ini namanya. Ujang nanti ada juga ya. Ujang ada yang nonton ngerasa juga nanti. Ya. Pokoknya gitulah sebut namanya. Nyurupin dia. Dan udah akrab ternyata. Nah ini terjadi mediumisasi. Ini namanya menyurupi orang gitu loh. Membuat orang kesurupan dengan ini. Nah ini batil jelas, ini nggak boleh, ya. Karena apa? Karena kita ini seharusnya apa? Menolong orang supaya nggak kesurupan, supaya dia jauh dari setan. Ini malah apa? Mengisi orang. Dan juga jiwa manusia ini, nggak jiwa ada pada jantung dan kemudian melebar menguasai seluruh anggota tubuh ya. Kita kan punya fisik dan kita punya rohani. Nah. Memang fisik ini nggak kelihatan bolong-bolongnya, kita tahu ya hidung, mulut, telinga, bagian mata dan seterusnya. Tapi kalau dari segi rohani kita nggak ngelihat ya, roh kita itu gaib bagi kita loh, kita nggak tahu roh kita bagaimana bentuknya. Tapi alam roh ini, ya di alam jin itu mungkin jin bisa mengidentifikasi nih orang-orang mana yang ada sisi bolong dari rohnya sehingga bisa dimasuki oleh jin. Kalau sampai saat ini Anda belum pernah kesurupan, bersyukur pada Allah. Dan jangan pernah mau, apalagi dibuka mata batinnya itu sama dengan
membolongi rohnya sendiri supaya setan bisa masuk. Karena semua indigo saya bilang indigo itu adalah yang kata bisa ngelihat jin sering gitu. Semua indigo itu dengan pandangan jin, bukan dengan pandangan murni manusia. Karena pada asalnya pandangan murni manusia enggak mungkin bisa melihat jin dari di alamnya, enggak mungkin. Tapi kalau pakai pandangan jin, nyampur pandangan ini dengan pandangan syaitan karena karena dipakaikan, maka itu yang terjadi, ya gitu. Maka semua indigo itu mutlak, semua keindigoan ada jinnya. Ini pandangan jin jemaah sekalian. Maka kalau di antara kita ini ada yang seperti itu kasusnya, sering melihat jin secara rutin tiap hari bahkan, maka harap-harap lepas itu yang ada pada dirinya. Minta sama Allah supaya terhindarkan dari mereka itu, dari syaitan. Ya, jadi ini malah justru apa? Menyerupi. Dan yang namanya dimasukkan jin berarti apa? Membolongkan dirinya. Semakin sering kemasukan, semakin besar bolongnya. Makanya kalau misal kita lihat orang-orang yang pakai jimat, itu orang-orang yang paling resah di mana-mana mereka. Pertama, kadang suka ngelihat yang macam-macam, aneh-aneh. Ya. Kedua, lebih sering merinding dibandingkan orang biasa. Iya, Pak. Kita ini lebih baik nggak tahu ada apa-apa di tempat-tempat tertentu. Mendingan gitu kan, daripada kita tahu repot sendiri. Ayo, lewat jembatan ngeliat ini, lihat pohon, semua pohon ada penghuninya. Coba, hidup kayaknya repot banget kan. Mendingan nggak usah tahu, kemana-mana los aja kan enak. Alhamdulillah. Ngelihat ada jin, ada setan mau nyerang dia, langsung kabur. Padahal kalau kita biasa, kita nggak tahu ada setan menyerang kita, Allah yang jaga, selesai. Kita nggak tahu apa-apa, malah alhamdulillah dijaga Allah. Jadi semakin orang menggunakan jimat dan mengisi dirinya dengan jin atau mempunyai cincin tertentu yang diyakini diisi, itu malah membuat syaitan mengidentifikasi ini orang ini mudah diganggu. Makanya Rasulullah SAW ketika melihat ada satu sahabat untuk anaknya dikasih semacam jimat berupa kalung atau semisal itu. Karena kan anggapan orang Arab dan juga anggapan kita, anak kecil kan belum punya benteng untuk terhindar dari gangguan jin dan ain. Maka pakailah kalung itu. Maka Rasulullah SAW berkata, inzi'aha, cabut itu. Itu justru malah nambah kesengsaraan. Iya. Maka orang-orang yang sering dijadikan mediator dalam proses mediumisasi diserupi, itu justru kejiwaannya makin goncang dia lama-lama. Dan juga makin sering nanti akan diserupi oleh syaitan. Dengan mudah syaitan akan masuk. Yakin deh. Kalau misalnya sampean melihat tayangan-tayangan di YouTube atau di TV. TV sekarang udah gak begitu laris masalahnya. Di YouTube lah. Orang-orang yang sering diserupi, yang sering dijadikan proses pada dirinya mediumisasi atau menjadi mediator, itu akan sering tiba-tiba jin tuh masuk tiba-tiba. Tanpa ada kehendak dari pemilik badan gitu loh. Kasihan ini orang. Jadi zalim itu orang yang menjadikan dia sebagai mediator. Iya. Sekarang sampean di antara sampean mau nggak Pak? Ada yang mau jadi mediator? Ustaz, saya mau jadi mediator Ustaz. Untuk menggali info di gua tertentu. Ngapain gitu kan? Dan ini yang terjadi sekarang banyak dari anak-anak muda yang melihat hal-hal seperti ini. Ya, kemudian menganggap, apalagi ditambah kemudian di tema berikutnya misalnya, menganggap bahwa apa yang dikatakan oleh jin tersebut dari sejarah tempat itu benar. Ini gimana mengorek sejarah tempat dari kalangan jin, riwayat hadisnya jin gitu loh. Ini maudhu kadzab, ini maudhu banget, ini hadis palsu semua yang diriwayatkan jin. Karena asalnya mereka itu penipu. Maksudnya ini jin yang mau masuk ke tubuh manusia itu rata-rata nggak ada yang muslim, rata-rata nggak ada yang muslim. Pun kalaupun muslim, jahil dia atau fasik. Ya begitu. Tentang masalah sara' secara hakikat. Dan juga ikhwah sekalian rahimakumullah. Ya. Ada di antara ulama yang beliau belum lama ini wafat, Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Kalau antum tahu kitab Minhajul Muslim ya, itu penulisnya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Itu kitab yang Minhajul Muslim dan Aisarut Tafasir itu kitab yang anak pelajari waktu di pesantren dulu.
Beliau rahimahullah dalam kitab Aqidatul Mu'min menceritakan kenyataan yang terjadi pada keluarga beliau rahimahullah. Jadi beliau punya ukht, yaitu kakak perempuan. Anda singkat saja, waktu itu beliau dan kakak perempuan masih kecil. Masih kecil. Orang kalau masih kecil nggak ngerti ya hal-hal seperti inilah ya. Nggak ngerti cara menanggulanginya gitu. Intinya kakak perempuannya itu hendak menarik suatu tali besar di suatu macam pohon kurma atau semisal itu ya. Menarik tali yang agak besar dan ternyata karena lemahnya kakaknya ini lemah gitu menarik itu, akhirnya qadarullah gimana caranya tali tersebut intinya jatuh. Maka kata Syekh Abu Bakar di sini menceritakan fawaqa'at 'alal ardi 'ala ahadil janun. Maka tali tersebut kemudian jatuh ke bumi menimpa salah satu dari kalangan jin. Itu kata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Faka'annaha biwuku'iha 'alaihi adathu adan syadida. Maka seolah-olah dengan terjadinya itu jin tersebut tersakiti dengan sakit yang sangat-sangat. Fantaqama minha, maka jin tersebut pun dendam terhadap kakak perempuan Syekh ini waktu masih kecil semuanya ini. Ya enggak pas besar, karena kalau pas besar ini udah Syekh ya pasti udah punya ilmu untuk meruqyah dia. Tapi ketika itu mungkin masih kecil, enggak ngerti, dan juga mungkin orang tuanya juga enggak ngerti. Maka apa yang terjadi setelah itu, ikhwan? Dan ini pelajaran ini kadang-kadang terjadi pada sebagian keluarga kita, jemaah. Maka hati-hati. Maka fakana yatiha 'inda naumiha fi kulli usbu'in marrataini aw thalathan aw akthar. Maka kemudian terjadi berikutnya adalah kadang-kadang datang itu jin ke tidurnya dia. Seminggu bisa 2 kali, bisa 3 kali atau lebih. Pas lagi tidur nih perempuan atau kakak perempuannya ini. Ngapain jin tersebut? Fayakhnuquha. Dicekek itu kakaknya. Dicekek. Nah, pencekekan ini ikhwas sekalian, bisa jadi pencekekan tersebut terjadi di alam mimpi, bisa juga di alam nyata gitu loh. Yaitu jin mencekik manusia baik di alam mimpi atau di alam nyata, terutama pas lagi tidur. Ya. Atau di alam mimpi plus di alam nyata, Maka sebagian kasus ada orang tidur, wah mimpi buruk, dan kemudian dicekik sama jin atau diapain sama jin gitu ya. Dan pas bangun terasa banget di sini sakit. Nah, ini berarti di dunia nyata maupun di dunia mimpinya juga, di alam mimpinya kena dia. Terjadi kemudian dicekik itu kakaknya. Itu berkali-kali gitu. Nah, ketika dicekik, fatarfusu al-miskinatu birijlaiha. Maka berusaha saudari perempuan yang kecil ini, masih kecil, itu menendang dengan kedua kakinya. Wa tattaribu kasyatil madhbuhah. Ketika dicekik itu selalu guncang dia sambil nendang-nendang seperti domba yang sedang disembelih. Gimana antum kalau lihat domba disembelih itu? Ya, kayak orang kayak lari-lari kayak kesiksa gitu. Wala yatrukuha, dan jin ini tidak mau meninggalkan pencekikan terhadap saudarinya ini kecuali setelah saudari ini mirip dengan mayitnya, itu udah nggak bisa ngapa-ngapain. Suatu ketika wa nataqa marratan ala lisaniha musarrihan bi annahu yaf'alu biha hadha li'annaha adathu yawma kadza fi makan kadza. Suatu ketika pernah jin ini, syaitan ini mengucapkan melalui lidah kakaknya Syekh Abu Bakar, menyebutkan jelas-jelas bahwa dia melakukan penyiksaan terhadap kakaknya ini karena kakaknya ini telah menyiksa dia di hari tersebut, di tempat tersebut yang tadi kita jelaskan sebabnya. Dan terus terjadi seperti itu pada waktu tidur, mesti pas waktu tidur. Hatta qatalaha ba'da 10 sanawat min al-'adzab alladhi la yutaq. Sampai terbunuhlah kakak perempuannya ini setelah 10 tahun terkena azab seperti ini.
yang tidak bisa dimampu oleh keluarga. Fasara'aha lailatan ala 'adatihi, setiap malam seperti itu. Terus seperti itu sampai wafat rahimahullah. Kata beliau apa? Wa hadhil haditsatu 'ishtuha bi nafsi. Kejadian ini aku saksikan sendiri di kehidupanku, kata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, penulis kitab Minhajul Muslim. Wa bi'aini ra'aituha, aku melihat sendiri di depan mataku bagaimana kakaknya dulu diperlakukan seperti oleh jin. Wa ma ra'a kaman sami'a, orang yang melihat tidak sama dengan orang yang mendengar. Kita kadang-kadang mendengar sesuatu tentang jin-jin ini, enggak ada tuh hal kayak gitu. Iya, karena sampean enggak ngelihat. Coba kalau sampai mengalami sendiri, ya itu. Begitu jemaah sekalian. Dan ini bukan hal yang gharib sebenarnya. Dari jin seperti ini bukan hal yang gharib. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, jin itu ajhal wa akdzab wa azlam wa aghdar minal ins. Jin itu lebih jahil, lebih bodoh dari manusia. Jadi kalau sampean dibilang bodoh sama jin, sampai bilang antum lebih bodoh. Kemudian akdzab, lebih pendusta dari manusia. Ini memang karakternya jin itu apa? Jahil dan kadzab. Azlam dan juga zalim. Wa aghdar dan juga pengkhianat. Bahkan kepada pihak yang dia loyalkan, jin itu berkhianat. Jadi jangan antum kira bahwasanya dukun-dukun yang memiliki jin itu, ya jinnya loyal, setia, tapi setia dalam kesyirikan, yang itu artinya apa? Mengkhianati juga orang dukun ini, yang kelak akan apa? Sama-sama menyeret ke neraka. Dan jin itu ajhal. Jin itu ajhal, lebih jahil lagi dari manusia. Karena mereka enggak baca kitab, enggak baca buku, ya, online pun enggak bisa gitu kan. Mau nyari di Google jawabannya pun susah, ya gitu. Ajhal, maklumat mereka terbatas. Mohon maaf nih jin muslim, jangan marah. Marah nyurupin orang lagi sini, ya. Ajhal. Sehingga kalau misalnya seseorang punya khadam dari kalangan jin, maka orang itu akan ditipu dengan kejahilan jin ini. Iya, hati-hati. Dan juga lebih zalim. Ada sebagian orang membuang air panas di suatu tempat, balasan, nah itu kebetulan mungkin tempat tersebut mungkin tempatnya jin atau gimana, ternyata kebetulan kena jin misalnya, tapi kan manusia nggak ada yang tahu kena jin kayak kena apa, nggak ada yang tahu. Maka kemudian dibalas oleh jin tersebut dengan pembalasan yang luar biasa. Ini apa? Zalim. Ini zalim dari kalangan jin, gitu. Atau kencing sembarangan. Banyak cerita-cerita seperti ini jemaah sekalian. Nah, kalau kedapatan seperti ini ternyata jin menzalimi orang ini, menyerupinya dan menyiksanya, apa treatment yang harus dilakukan nanti tentang pengobatannya insyaallah. Iya. Baik, kita lanjut di masalah sebab as-sara'. Nah, ini juga sebab ini perlu tahu. As-sabab yaitu sebab as-sara', yaitu penyebab terjadinya kesurupan. Ya. Ini hujan Pak ya? Enggak, Pak. Semoga enggak hujan. Sara' ada dua sebab. Kesurupan ada dua sebab. Satu, sar'un min al-arwah al-khabithah, yaitu kesurupan dengan sebab ruh-ruh jahat, ya, jin, setan. Dua, sar'un min al-akhlaqir radi'ah, kesurupan dengan sebab percampuran hal yang buruk. Percampuran hal yang buruk ini nanti Anda jelasin. Percampuran akhlak itu percampuran hal yang radiah, buruk. Yang pertama tadi
kesurupan disebabkan roh-roh jahat, ini jelas, ini dari kalangan jin. Dan ini jelas insyaallah. Bagaimana dengan sara' minal akhlaq ar-radiyah, dari percampuran hal atau zat yang buruk. Yang kedua ini dia awali dari apa? Hal yang tidak ada kaitannya dengan jin. Tidak ada kaitannya dengan jin. Akhlaq radiyah ini baik dia berupa maknawiyah atau materi. Bisa berupa penyakit, bisa berupa peristiwa. Ada orang terkena peristiwa ini, trauma dia. Nah, trauma ini kemudian membuat dia bingung, goncang. Nah, ini sara' juga, kesurupan juga. Tapi bukan karena syaitan ini. Karena trauma. Ini termasuk dalam model nomor 2, sara' minal akhlaq ar-radiyah. Karena trauma atau penyakit. Ya. Ada beberapa orang punya penyakit yang membuat dia tidak sadar. Ada. Dan ketika dia tidak sadar bingung. Coba contohnya kalau naik gunung, kedinginan, kena hipotermia. Kalau ada yang tahu hipotermia ya. Itu enggak kemasukan setan dia. Umumnya ya, kecuali yang dia pemakai jin khodam ya mungkin masuk setan. Tapi hipotermia itu bukan karena jin. Ya itu material, penyakit. Ya enggak kuatnya tubuh menahan dinginnya gunung gitu loh. Makanya pernah di gunung Merbabu apa Lawu itu ya, videonya di YouTube tuh ada. Itu seseorang dia nggak pakai baju bahkan, padahal di gunung, di video ini tuh dia lalu lalang jalan nggak jelas kayak orang gila. Nah ini kesurupan ini, tapi kesurupan bukan karena jin. Kesurupan disebabkan akhlaq radiyah, yaitu kondisi yang buruk. Hal yang buruk terjadi menimpa pada dirinya, tapi tidak ada unsur jin yang enggak. Ya kecuali kalau memang dia itu pakai jimat atau memang manggil jin kemudian disurupin mungkin, tapi hipotermia itu enggak ada kaitannya dengan jin ya kawan. Penyakit hipotermia bisa kematian, iya bisa kematian. Iya, bisa menjadi kematian, menjurus kematian. Akhirnya dia ngomong ngalor ngidur ngelantur enggak jelas. Terus gerakan tubuhnya itu aneh. Nah ini masuk dalam sara' minal akhlaq ar-radiyah yang pembahasan ini bukan karena masalah agama kok ini. Kalau kita bahasnya apa? Yaitu dari roh yang jahat, yaitu dari syaitan, dari kalangan jin. Baik, ilaj dari asra' sebelum kita tanya jawab jika ada tanya jawab ya. Penyembuhnya apa ya ikhwah? Ilaj asra'. Jelas kita simpulkan saja intinya. Al-ilaj tersebut adalah ruqyah syar'iyyah. Ruqyah syar'iyyah di sini adalah apa-apa yang diizinkan oleh syariat untuk kita usahakan agar kesurupan ini berakhir atau gangguan jin ini berakhir. Itu ruqyah syariah itu apapun yang diizinkan oleh syariat Islam dalam rangka menangkal madarat syaitan terhadap individu tertentu, baik melalui lisan pengucapan, bacaan, atau melalui hal lainnya, pengobatan yang juga ada kaitannya dengan ruqyah, namun dia menggunakan media tertentu seperti daun bidara misalnya, ya, atau mengusap-usap dan seterusnya. Nah, tadi kembali ke yang awal-awal saya bicarakan. Kalau misalnya terjadi ruqyah, kemudian kesurupan, apakah ini berarti ruqyah itu batil? Belum tentu. Belum tentu. Terlebih jika kasusnya adalah kasus santet, Pak. Ya. Itu yang pengalaman ana dominannya atau santet atau kiriman ya. Itu biasanya kita ruqyah ya kesurupan juga, dia mau kesurupan. Dan kita usah jangan kesurupan, ya tetap aja kesurupan. Ya karena ya susah, emang buhulnya tuh ada di perutnya biasanya, di perut, ditaruh di mana dan seterusnya. Jadi jinnya ketarik gitu loh. Kita nggak manggil jin itu, tapi kita bacakan jin itu ngerasa detect kalau bahasa sekarang detect, dimension ya, kena langsung. Ya. Begitu. Kita nggak manggil, tapi dia keseret sendiri.
Nah, kalaupun nyurupin tubuh orang ini, sebaiknya kita nggak perlu menggali info dari dia. Kamu peliharaan siapa? Oh, nanti dia ngaku, jin itu nggak bakal mau ngaku dengan belatan gitu, ngaku, oh saya peliharaannya Pak Fulan, nggak. Kalau jin ngomong kayak gitu langsung, saya peliharaannya itu, biasanya malah bohong. Yang terjadi ada domba atau fitnah. Makanya nggak usahlah cari info dari mereka ini, karena lebih banyak bohongnya daripada benarnya. Kalaupun keserupan, nyerupin, kalau bisa kita dakwahin. Kamu keluar karena taat pada Allah dan Rasulullah. Nggak mau keluar kamu saya ajak masuk Islam. Nggak mau juga, ya udah saya bacain kamu biar kena kamu. Dan juga bisa juga kita ruqyah dia dan ternyata dia jin kiriman dari penyihir atau dukun. Dukunnya juga kena. Dan resiko jadi dukun itu berat jemaah sekalian. Kalaupun berhasil nyantet, balasan dari Allah Ta'ala itu akan ke keluarga dukun tersebut. Makanya rata-rata anak-anak dukun itu ahli cerai. Punya istri cerai. Gak ada harmonis keluarganya. Rata-rata begitu. Ini omongan dari dukun sendiri. Bukan dari Anda, bukan. Maksudnya Anda dengar dari dukun. Iya. Ya, kalau ternyata santetnya nggak berhasil karena diruqyah, mental itu santet, sihir itu nanti bakal balik ke dukunnya. Makanya ada beberapa berita underground beritanya, dukun ditemukan mati mengenaskan tiba-tiba. Ada. Ya, nggak tahu tuh gaibnya gimana kok bisa kayak gitu, wallahu a'lam. Makanya risikonya besar tuh menjadi dukun. Duit mungkin dapat, tapi nggak bakal berkah dan pasti Allah akan habiskan begitu saja duit itu. Coba untuk menyantet orang sesuai orderan ya, tergantung kelas dukunnya. Ada dukun eksekutif juga ya. Ada dukun ekonomis juga gitu. Itu kalau menyantet sampai mati misalnya 30 juta bayarnya. Ada yang 40 juta, mahar, bahasanya mahar, Masya Allah. Biar kesannya tuh syar'i banget itu. 50 juta. Untuk masalah penjabatan politik berapa puluh juta dan seterusnya. Ya. Dan seperti itu. Tapi duit itu nanti bakal cepat habis pertama. Dan kemudian risiko maknawi rohani timbal balik dari jin tersebut akan mengganggu kejiwaan dia. Dan kalau ternyata santetnya mental nggak berhasil, itu nyasarnya balik ke dia. Nah itu yang repot. Gitu. Ya. Seperti itu jemaah sekalian. Maka ilaj dari as-sara' ini ruqyah. Nah, ruqyah dengan bacaan Al-Quran terutama, atau boleh dengan kalimat-kalimat yang bisa dipahami dan itu kalimat yang tidak haram. Seperti kalau Rasulullah SAW ketika itu mengatakan, "Ukhruj ya aduwallah." "Ikhsa ya aduwallah." "Ukhruj ya aduwallah." Lepas. Pergilah kamu wahai musuh Allah. Iya. Kalau ternyata jinnya bilang, saya bukan musuh Allah, saya muslim. Ya, kamu muslim tapi fasik kamu. Ngapain kamu masuk sini? Keluar kamu. Enggak mau keluar juga, bacain Al-Quran. Begitu. Nah, ini mungkin sepertinya udah agak terang ya. Saya pikir mungkin kalau ada sisi tanya jawab, Ustaz. Ada sisi tanya jawab. Ya mungkin lebih baik kita ke sisi tanya jawab aja ya, karena kalau Anda jabarkan terus nanti nggak habis-habis ini kayaknya. Jadi kemudian jemaah saya sebelumnya, alaikum kata Nabi SAW, alaikum bisyifa'in. Wajib atas kalian untuk berobat dengan dua syifa. Pertama al-asal dan yang kedua Al-Quran. Madu dan Al-Quran. Ada juga dalam riwayat lain kurma ajwa. Di sini hadis tentang madu dan Al-Quran, hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Ya, Al-Quran terutama ya, Al-Quran syifa. Syifa'ul lima fis sudur. Penyembuh apa yang ada di dalam dada. Nah, kenapa Al-Quran disebut syifa? Ya, bukan disebut dawa. Dawa itu obat, syifa itu penyembuh. Artinya kalau obat belum tentu nyembuhin, tapi kalau penyembuh pasti sembuhin. Itu bedanya. Jadi dawa itu obat. Ya. Adapun syifa itu penyembuh. Ya, maka
Al-Quran itu bersifat penyembuh. Artinya apa? Sekali sampean yakini dan baca dengan benar-benar, insya Allah pasti sembuh. Hanya saja itu sesuai dengan apa? Seberapa yakinnya kita terhadap Allah Ta'ala dan juga iman kita terhadap Al-Quran. Sebagian orang baca ayat kursi pas masuk rumah kosong, namun tetap aja dia diganggu. Kenapa? Karena dia nggak yakin atau nggak paham maknanya, atau tetap takut dia sama syaitan. Dalam artian takut di sini bukan takut tabi'i, tapi takut karena takut sama jin. Karena ada sisi apa? Merasa jin itu wah gitu. Nggak boleh seperti itu. Ya. Kalau takut karena khawatir melihat muka jelek, nah itu mungkin khauf tabi'i. Kayak kita ngeliat tiba-tiba muka jelek pocong gitu, kaget kita, takut gitu, itu wajar. Wajar. Tapi kalau misalnya nggak ada apa-apa, kemudian kita takut, kemudian nih setan nih, ini nggak boleh takut seperti itu. Ya begitu, ikhwas sekalian. Kira-kira gimana, Ustaz? Iya. Waalaikumsalam. Ada Pak? Kalau tidak ada ya nggak apa-apa. Malah mungkin itu lebih baik. Gimana Pak? Melindungi keluarga. Taib. Taib. Bagaimana melindungi keluarga di rumah agar tidak terganggu dengan gangguan syaitan? Kalau yang dimaksud gangguan di sini adalah gangguan yang menjurus kepada kesurupan dan semisalnya, ya ini ada beberapa hal. Kalau gangguan dalam artian gangguan maksiat, ini lebih panjang lagi, tapi kita khususkan ke gangguan semisal kesurupan, ain dan semisalnya. Pertama, rumah itu harus dibentengi tentu saja, bukan dengan jimat. Ini dia yang salah. Ya. Sebagian dari kiai bahkan sebagian dari orang-orang yang berdakwah dan mengklaim dirinya keturunan Nabi Nuh. Ya saya bilang Nabi Nuh aja. Karena kalau langsung dibilang keturunan Nabi tertentu nanti nggak enak Pak. Itu menaruh di atas di ventilasi atas pintu depan rumah jimat. Baik berupa jimat bentuknya sendal Nabi Muhammad. Ya, terompah Nabi Muhammad atau tulisan-tulisan wafak dan hizib tertentu, nomor-nomor tertentu ditaruh. Atau di tembok ruang tamunya atau di kamarnya atau di lemarinya. Ini ngundang setan. Ini ngundang setan. Dia berusaha untuk apa? Menghindari dari gangguan maling dan semisalnya dan juga setan, malah justru ngundang. Ada dekat kediaman kami itu kayak gitu. Bahkan dai naruh tuh gede jimat di atas ininya, di atas pintu depan rumahnya. Alhasil apa? 2 kali kemalingan. Mana pelindungnya? Dan maling itu kemungkinan besar adalah muridnya sendiri. Siapa yang melindungi kemudian? Jadi nggak boleh pakai hal-hal kayak gitu. Atau meyakini dengan menempelkan ini dan itu akan terhindar dari bala dan seterusnya. Sementara maksiat masih lancar di dalam, nggak terhindar. Kemudian ketika masuk rumah, baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu diantara wiqayah, penjaga untuk rumah, itu satu. Setelah tadi pertama jam pakai jimat, kedua baca salam. Ketiga baca Al-Baqarah di dalam rumah atau Al-Quran pada umumnya. Al-Baqarah disebabkan apa? Kata Nabi SAW, la yastati'uhal batalah. Para ahli sihir itu nggak bisa ada yang tahan dengan Al-Baqarah. Iya. Itu yang ketiga. Banyak baca Quran. Kemudian yang keempat, itu suara apa tadi? Oh, Masya Allah. Kalau bisa ada scanner setan itu lebih enak lagi tuh Pak. Iya. Ada setan lewat, tok kena mati dia. Gitu. Tuh saya lupa lagi tadi yang keempat apa, Masya Allah. Nyamuk ini. Wiqayah berikutnya adalah sholat sunnah. Memperkaya sholat sunnah di rumah karena
Tentu sholat sunnah dan baca Quran itu menjadikan rumah tidak seperti kuburan. Makanya lebih dianjurkan sholat sunnah yang afdol ada di rumah, kata Rasulullah SAW, kecuali sholat fardu ya, fardu di masjid. Kemudian copotlah gambar-gambar yang terpampang dan termuliakan. Karena Nabi SAW menyebutkan bahwasanya rumah-rumah yang ada gambar-gambar yang terpampang itu tidak dimasuki oleh malaikat, maksudnya malaikat rahmat. Artinya dia mudah masuknya apa? Syaitan. Dan memang syaitan itu sangat suka dengan penampakan patung gambar yang dimuliakan, ditempel, suka dia. Rata-rata begitu suka syaitan. Sayangnya sekarang justru Rasulullah melarang, malah beberapa dai di Indonesia nasional itu banyak yang melakukan. Ini sebenarnya belajar tuh untuk apa sih kita gitu loh? Kok nggak diamalkan? Gila ada hadisnya kemudian ditakwil, oh bukan gitu maksud hadisnya. Jelas hadisnya. Mohon maaf ini, ya. Foto-foto pernikahan misalnya, foto wisuda anak, ini mohon maaf nih, mungkin terjadi di antara kita. Ini berarti sampai sama dengan apa? Tidak menjaga keluarga dari godaan syaitan, karena mengundang dan menghijabkan rumah sampean dari malaikat. Ayo. Tapi kan nggak bisa tapi-tapian dalam masalah ini, jemaah sekalian. Ya. Tapi itu kiai saya lakukan itu, kiai sampean, tapi Rasulullah kiainya kita semua melarang hal seperti itu. Kuburan aja pakai dirumahin kok, pada Rasulullah aja larang. Jadi ibrahnya bukan di siapa ustadz kita, kiai kita, enggak. Ibrahnya adalah Rasulullah SAW. Allah Ta'ala mengatakan, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Yang diberikan oleh Rasulullah ambil, yang dilarang udah jangan lakukan. Kan gampang. Dan nanti di akhirat itu kita nggak ditanya, kenapa kamu nggak ikutin kiai fulan yang memajang foto? Nggak ditanya gitu. Justru ditanya apa? Kenapa kamu melanggar hadis Rasulullah SAW melarang hal seperti ini? Iya, kita nggak ditanya, kita ikut kiai siapa aja, kenapa, atau ustadz siapa? Kenapa kau nggak ikut Imam Malik? Kenapa nggak? Kenapa sampean nggak ikut Rasulullah SAW? Ya gitu. Kemudian diantara bentuk penjagaan, usahakan jemaah sekalian, seperti lagu-lagu atau musik tidak disuarakan di rumah. Kalau misalnya diantara anak-anak kita yang nyetel sesuatu dan susah dinasehati, minimal kecilin buat dia sendiri aja, jangan dibesarkan karena itu ngundang. Iya, mau apapun jenis musiknya. Ya begitu diantara tata cara kita untuk membentengi keluarga kita dari itu. Dan ajarkan kepada keluarga zikir. Setelah ngaji, sholat, zikir, kalau bisa zikir pagi petang. Dan semisal itu bacaan ayat kursi. Walaupun usia anak 3 tahun, biarkan dia hafal ayat kursi dari kecil. Ya, sekarang kan kita rata-rata jemaah sekalian kalau sampai lihat YouTuber yang nge-vlog tempat-tempat angker, ketemu setan, paling mentok bisanya baca istighfar doang. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kadang-kadang malah disingkat astajim. Nggak ada ininya, nggak ada magnificationnya itu. Kemudian baca ayat kursi, bacanya belepotan. Udah kayak adonan kue cincin. Nggak jelas bacanya. Ini nggak terdidik, maka dari kecil harus dididik. Baca ayat kursi. Dan dididik dari kecil, jangan takut sama syaitan. Sama jin, jangan takut. Takutlah sama Allah. Minta perlindungan pada Allah Ta'ala terhadap syaitan tersebut. Tanamkan seperti itu jemaah sekalian. Di masa modern ini jangan sampai kira, ini kan sudah ada handphone, laptop, listrik, internet, wifi di mana-mana. Masjid sudah megah, AC dan seterusnya. Masalah-masalah jin gini mah, udahlah. Nggak ada kok syirik-syirik tuh nggak ada. Banyak Pak sekarang, Masya Allah. Sekarang malah syirik itu promosinya lebih tinggi lagi dibandingkan dulu Pak. Sama dengan kita mengatakan dukun sekarang nggak ada. Loh banyak dukun sekarang Pak. Malah lebih modern. Mereka punya printer dukunnya itu. Gimana caranya? Mau nyantet orang, request. Dukun gak bakal nyantet pribadi. Ada orderan baru dia mau nyantet. Fotonya crop dari Facebook. Ya, kemudian tinggal di print. Nah ini tujuannya. Iya beneran, ini pengakuan dari dukun sendiri. Baik dukun putih ataupun dukun hitam atau dukun warna apapun itu.
Semua dukun itu nggak ada yang benar karena mereka pakai jin. Semua dukun, mau dukun putih, mau dukun, atau dukun-dukun yang battle dengan dukun lainnya melawan dukun santet, padahal dia juga dukun, tapi dukun putih. Sama-sama pakai jin itu, Pak. Iya. Nah kalau nggak pakai jin, dia kok pakai gerakan-gerakan yang biasanya pakai dukun. Sama, semua itu permainan. Itu semua permainan. Dan itu termasuk nusrah, menangkal sihir dengan sihir yang semisal dari syaitan, dari jin. Ala kulli hal jemaah sekalian, kita sekarang jangan mudah tertipu dengan hal-hal seperti itu. Anak-anak kita di antara bentuk pembentengan yang tadi di request, yaitu filter tontonan anak-anak kita dalam masalah-masalah seperti ini. Nah sekarang ini kan banyak di YouTube hal-hal yang berkaitan dengan ini, masalah gaib. Dan juga perdukunan. Yang kita anggap itu bukan perdukunan, itu perdukunan murni, Pak. Mereka mungkin makanya pendepokan lah, enggak, itu perdukunan. Walaupun labelnya melawan dukun hitam, walaupun labelnya melawan dukun santet, atau apapun namanya itu. Tapi selama yang namanya nusrah, kalau nggak salah di ini ada yang ngajar kitab tauhid kalau nggak salah. Ada kajian kitab tauhid ada, Pak? Ustadz siapa? Itu tanya ke beliau tentang nusrah. Kalau udah ada beliau, tanya ke beliau aja. Ustadz, apalagi beliau tahu banget ini masalah ini. Jauh lebih tahu daripada anak. Pengalamannya jauh. Ustadz Ilham Tobroni. Itu pernah ke rumah juga beliau, Masya Allah. Ya itu bisa tanyakan ke dia, Ustadz, nusrah itu apa? Bagaimana dengan fenomena sekarang dukun, enggak sebut dukun deh. Ustadz Fulan melawan dukun-dukun santet di YouTube banyak Ustadznya, coba tanya. Insya Allah jawaban beliau lebih nyelekit lagi kayaknya, Insya Allah, lebih mantap lagi. Ya, begitu jemaah sekalian. Ya karena anak-anak kita jangan sampai mindsetnya kemudian mereka dijuruskan ke kesyirikan tanpa sadar. Kita mengira itu biasa aja. Bahkan kita mengira itu adalah pembelaan terhadap tauhid, padahal itu adalah penggunaan khadam jin. Dan itu merupakan kesyirikan tersendiri. Ya bahaya jemaah sekalian. Ya. Insyaallah semoga Allah taala melindungi diri kita dan keluarga kita dari mara bahaya dunia dan juga akhirat, dan juga dari godaan syaitan. Dan juga hal-hal yang buruk yang tidak kita inginkan baik di dunia, di barzakh maupun di akhirat. Saya pikir udah sangat terang ini ya. Jadi daripada kita keterangan, mendingan kita selesaikan aja kajian ini sampai sini. Jazakumullah khairul jaza untuk rekan-rekan DKM Masjid Jannatul Firdaus dan juga para jemaah sekalian, baik jemaah rutin atau jemaah yang mungkin datang untuk menyimak kajian ini. Barakallahu fi ulumikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.